Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 22 September 2025. Renungan kita berjudul Janji Tuhan versus Janji Manusia. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Suatu waktu seorang teman saya berjanji akan membantu keuangan saya secara rutin. Ia berjanji memberi saya sejumlah uang setiap bulannya. Ia menyebut dengan jelas nominalnya lewat pesan di WhatsApp. Saya hanya sanggup memberi segini, katanya. Saya bilang terima kasih, itu sudah banyak. Setelah itu tidak ada lagi kabar darinya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, bahkan hingga detik ini, janjinya tersebut tidak pernah terwujud. Dia tidak pernah bilang apa-apa tentang janjinya itu. Apalagi meminta maaf karena apa yang dia janjikan tidak bisa dipenuhinya. Pokoknya tidak ada kabar sama sekali tentang janjinya tersebut. Yang menarik adalah bahwa dia beberapa kali chat saya menanyakan kabar saya. Saya pun sesekali menghubunginya lewat chat di WhatsApp. Bahkan beberapa kali kami bertemu langsung dan mengobrol cukup lama. Tetapi tidak ada di antara kami yang menyinggung soal janji dia itu. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu masalah dengan janji yang tidak ditepatinya. Kalau dia beri, saya terima dengan sukacita. Kalau tidak, saya tidak apa-apa juga. Karena itulah saya tidak pernah menanyakan hal itu kepadanya, baik secara langsung maupun lewat WhatsApp. Lagi pula dia sendiri yang menawarkan diri, bukan saya yang memintanya. Hanya saja saya jadi bertanya-tanya, kenapa dia tidak menepati janjinya? Dan kalaupun dia ingin membatalkan janjinya, kenapa dia tidak memberitahu saya? Saya coba berpikir dan coba menebak, apa alasan yang mungkin membuat dia tidak jadi mewujudkan janjinya? Mungkinkah keuangannya sedang sulit? Waktu dia berjanji membantu saya, mungkin saja keuangannya masih baik-baik saja. Tetapi setelah itu keuangannya merosot. Atau mungkinkah istrinya tidak setuju dengan janjinya? Bagaimanapun, segala sesuatu yang akan dibuat suami atau istri haruslah atas sepengetahuan dan seizin pasangannya. Ataukah dia menganggap bahwa saya tidak perlu dibantu lagi? Dengan anggapan bahwa keuangan saya sudah mulai membaik. Atau mungkinkah dia lupa dengan apa yang dia janjikan? Tetapi, apakah dia secepat itu lupa apa yang dia janjikan? Tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya sesaat saja ada di dalam pikiran saya. Setelah itu, saya sudah melupakannya sama sekali. Manusia memang sering lupa pada apa yang telah dijanjikannya. Itulah sifat umum manusia, walaupun hal itu sebenarnya kurang bagus. Karena itu kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Kita seharusnya hanya berharap kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia janjikan akan digenapinya pada waktunya. Itulah yang disebut dengan kasih setia Tuhan. Kita patut bersyukur punya Tuhan seperti itu.
Tentu kita tidak boleh menyalahgunakan kesetiaan Tuhan itu dengan tidak setia kepadanya. Tetapi faktanya, di saat kita sering tidak setia kepada Tuhan, Dia tetap selalu setia kepada kita, anak-anaknya. Kata-kata bijak, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak membatalkan kesetiaannya, tetapi membuat berkat-berkatnya terhalang. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, aku bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, yang selalu setia pada janji-Mu. Ajar aku untuk setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.